Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Terima kasih selalu stay tune, setia di Cakap-Cakap Tamora hingga malam hari ini. Ya, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Pastinya spesial ya, karena memang baru ini kita mengundang nih seorang pelajar aktif nih, pelajar aktif di salah satu sekolah menengah atas ya di Tanjung Morawa. Nanti kita beritahukan di mana sekolahnya, ya kan. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu langsung aja kita perkenalan nih, Raditya Dinata. Ya, sehat Raditya? Sehat Om. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Nah, sebelum datang ke Cakap-Cakap Tamora, apa kegiatan nih? Bisa diceritakan sama kawan-kawan Cakap Tamora nih. Kegiatannya sekolah, belajar. Sekolah, belajar tadi ya? Ya kalau di rumah nih? bantu. Sekolah masuk pagi, siang? Siang. Siang ya? Masuk mulai jam berapa? Sekolah? Jam 1 kurang sampai jam 5:30. Oh, jam 1 kurang sampai jam 5:30 ya? Apa ya, artinya dengan hati riang dan gembira ya, walaupun sekolahnya siang ya. Nah, kita langsung ke perkenalan ya. Mungkin kawan-kawan Cakap Tamora yang belum kenal dengan seorang Raditya hari ini ataupun malam hari ini di Cakap-Cakap Tamora bisa mengenal seorang Raditya lebih dekat nih. Pasti kawan-kawannya pada nonton nih melalui channel YouTube nanti Cakap Tamora ya, setelah selesai kita podcast malam hari ini. Nah, langsunglah perkenalan, nama lengkap, alamatnya di mana, lahirnya di mana, ya kan? Bisa langsung di depan kamera Cakap-Cakap Tamora. Nama saya Raditya Dinata, alamat rumah Pasar 13, Dusun 6, Gang Wakap. Oh, Gang Wakap. Limau Manis ya? Iya Om. Masih Limau Manis? Masih Limau Manis ya. Selanjutnya? Tanggal lahir sama alamatnya ya. Tanjung Morawa, tanggal 11 bulan 10 2008. Oh, berarti bentar lagi ulang tahun ya? Berarti bisa kita rayakan sama-sama di Cakap Tamora. Bisa. Selanjutnya? Udah? Itu aja? Oh, itu aja ya. Nah, Radit ini kita tahu aktif di SMA Negeri 2 ya. SMA Negeri 2 Tanjung Morawa ya. Kelas berapa? 10-2 ya. Nah, apa sih hobi dari seorang Radit? Kalau hobi sih saya lebih ke masak Om. Masak? Kenapa masak? Nah, itu biasanya kan kalau masak itu lebih ke wanita. Nggak tahu, mungkin lebih ke keturunan mungkin. Keturunan ya, keluarga atau ayah. Oh, ayah pekerjaannya apa? Ayah pabrik. Oh, pabrik. Tapi bisa masak? Bisa. Memang dari dulunya bisa masak ya? Abangnya pun semua bisa masak. Dede. Termasuk Radit? Bisa. Nah, masak apa nih biasanya Radit nih kalau di rumah? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus sambal mungkin. Sambal? Nyambel. Oh, nyambel ya. Nyambel, sambal lado ya, kayak lagu itu ya. Ya. Nah, hobi hanya masak. Yang lain misalnya olahraga atau musik. Atau jadi penyiar atau apa gitu kira-kira. Nggak ada. Nggak ada hobi lain? Main bola? Nggak ada. Sepak bola enggak ya? Olahraga juga nggak ada? Nggak ada. Berarti hobinya masak. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa jadi koki ya. Iya. Nah, nanti selesai dari sini bisa juga ambil semip aja, hotelan. Bisa kerja di hotel, jadi chef, masak ya. Ada nggak cita-cita seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Tapi ke depan bisa kan? Bisa. Yang penting kan ada kemauan. Nah, bagaimana nih karena kita cerita malam hari ini tentang apa ya, perkembangan sosial media ya, anak-anak muda dalam cengkraman sosial media lah. Sekarang pastinya di tengah-tengah masyarakat anak muda, sosial media itu bisa dibilang penting ya.
Karena Iya. memang udah menjadi apa ya? Menjadi keseharian ya. Pasti pegang handphone terus ya. Iya Om. Tapi belajar nggak boleh pegang handphone, nanti kena marah gurunya. Sering. Jarang kalau di kelas. Kalau di kelas jarang. Tapi kalau misalnya ada informasi atau telepon dari keluarga ya, Mm-mm. itu bisa diangkat ya. Boleh ya di sekolah ya. Iya, tapi izin dulu Om. Izin dulu. Mm-mm. Izin dulu bersama sama guru. Iya. Oh, gitu. Nah, bagaimana pandangan seorang Radit nih terhadap sosial media? Gimana pandangannya terhadap sosial media? Kalau Baik itu pandangannya Facebook, sih, baik itu Instagram, dan yang lain-lain. kalau pandangannya sih ada yang positif sama negatif sih Om. Kalau sisi positifnya seperti apa? Kalau sisi positifnya kan kita bisa Ya. kayak istilahnya tuh dapat informasi lah gitu kan dari Ya. temen, tak saudara, entah keluarga gitu kok. Misalkan tak kayak ada ada kayak Informasi-informasi lah ya. ya. Mana tahu kan tiba-tiba kayak mendesak gitu kan Om. Ya. Terus juga kalau misalkan dari Facebook kan kita bisa tahu nih ada apa aja gitu, kayak misalkan kita kayak kan sekarang ini kan lagi marak-marak begal gitu kan Om. Oh ya. Jadi kayak tahu gitu lokasinya, kan banyak kan orang dikasih tahu ke di sini nih banyak begal gitu, Ya. jadi hati-hati gitu. Dan menjadi informasi buat kita juga ya, hal baik juga ya bagi kita ya. Nah, tadi karena cerita begal, menurut Radit itu seperti apa gitu? Bagaimana menurut Radit sebagai anak muda, sebagai pelajar untuk apa ya? Untuk meminimalisir hal-hal itu terjadi gitu. Misalnya kayak anak-anak muda tadi, anak-anak sekolah yang jadi begal, jadi apa? Itu seperti apa menurut Radit untuk meminimalisir hal itu tidak terjadi? Apa tuh yang bisa membuat mereka tidak melakukan hal-hal negatif seperti itu di sekarang ini gitu? Ya Dengan hal-hal apa gitu? jangan banyak keluar rumah sih Om. Jangan banyak keluar rumah. Terus jangan banyak kayak kumpul sama geng-geng Keluar motor. rumah boleh gitu. lah. Nanti kalau misalnya mau pergi ke kedai, masa mau beli minuman nggak boleh. Iya boleh. Terus Jangan banyak kumpul sama geng motor, terus pulangnya juga kan jangan malam-malam gitu kan, karena Iya. kan orang tua khawatir. khawatir ya. Jadi artinya kita jangan harus bisa memfilter ya sama siapa kita berteman ya. Berteman kalau dengan orang baik pasti kita baik ya. Tapi nggak juga. Kadang-kadang kalau kita kalau kita memang niatnya baik, kalaupun berteman dengan orang jahat, tapi kalau kita bisa memfilter tidak mengikuti itu kan bisa juga, ya kan? Nah, itu kan sisi positifnya tadi bahwasanya informasi dan yang lain-lain. Nah, negatifnya apa? Kalau negatifnya tuh kita kayak kan gimana ya Om, kan anak zaman sekarang tuh kan banyak kayak sosial media gitu kan, jadi kan kayak salah penyalahgunaan gitu. Penyalahgunaan sosial media tadi ya. Sebenarnya sosial media itu kalau kita gunakan dengan yang positif pasti penting ya, dan positif ya. Tapi kalau kita gunakan secara negatif pasti hasilnya negatif ya. Iya. Tapi menurut Radit, perkembangan sosial media saat ini seperti apa? Perkembangannya sih kayaknya lebih maju gitu sih Om. Lebih maju ya. Karena kan sekarang kan apa-apa tuh kayak melalui HP gitu kan. Karena semuanya pun sekarang serba canggih ya. Jadi semuanya bentuk-bentuk informasi itu ada di handphone HP. ya. Tapi menurut seorang Radit, menurut Radit sendiri sangat penting nggak sosial media? Penting sih Om. Penting ya. Sangat penting itu ya. Nah, lanjut kita ke apa ya? Apa sih manfaat nih? Manfaat sosial media bagi seorang Radit? Kalau manfaatnya sih kita kan ini ya Om, kalau di SMA nih kan kayak sering pakai Google Classroom gitu. Ya. Jadi kan penting tuh untuk kayak kita ngirim tugas. Ya. Terus juga kan bisa kayak jualan online gitu kan. Jualan online ya. Untuk apa ya? Membantu orang tua juga ya. Istilahnya bisa meminimalisir pengeluaran orang tua, kita bantu ya. Terus apa lagi kira-kira manfaatnya?
Manfaatnya sih itu aja sih Om. Itu aja ya, menurut Radit seperti itu ya. Nah, menurut Radit sendiri, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram mempunyai manfaat dalam pembelajaran nggak? Dalam hal pendidikan, jika memang ada pembelajaran seperti apa kira-kira? Ada nggak di situ apa namanya, Facebook atau Instagram itu membuat manfaat nih, dari segi pendidikan? Ada sih Om. Ada ya. Seperti apa? Kayak di sekarang kan banyak kan kayak ini tata cara gitu untuk kerajinan. Ya, seni ya. Terus kan kayak banyak juga kan wawasan-wawasan dari senior-senior yang di atas juga kan memberikan kayak edukasi gitu. Tapi sebenarnya seorang Radit itu emang hobi atau memang suka dengan edukasi? Hobi sih Om. Ya. Dan memang sering buka-buka handphone itu, tapi bukan hanya lihat Facebook, bukan lihat Instagram, ataupun memang ada di Facebook, tapi segi pendidikannya itu banyak juga ya, bisa didapatkan ilmunya di dalam ya, kalau memang kita lakukan dengan hal-hal yang positif. Nah, setelah itu kira-kira ada nggak pengaruh? Kita jabarkan nih pengaruh negatif dan positifnya dari sebuah sosial media Facebook bagi siswa pelajar lah ya. Pelajar seperti Radit dan kawan-kawan yang lain gitu. Kira-kira nilai negatif dan positifnya itu seperti apa? Kalau dia positifnya seperti apa? Dan negatifnya seperti apa? Kalau tentang media sosial sih lebih positifnya tuh Om, kayak menambah teman gitu kan. Kan bisa aja kita nambah teman kan dari luar negeri misalnya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Kan jadi banyak teman juga kan Om. Terus kalau negatifnya tuh kan sekarang kan banyak kayak bully gitu Om dari media sosial. Bully ya. Kalau tentang bully seperti apa menurut Radit? Setuju nggak? Membuli teman tuh seperti apa? Bagus nggak tuh? Enggak. Tapi kenapa masih banyak kawan-kawan ataupun kita sendiri kadang-kadang mau bully itu seperti apa? Kenapa bully itu timbul gitu? Ya mungkin karena ada kekurangan Om. Kekurangan ya. Tapi kan nggak harus kekurangan itu kita bully. Iya nggak harus sih. Nggak harus kan. Berarti kalau menurut Radit nggak setuju lah dengan bully itu ya. Enggak. Karena kadang-kadang yang kita bully belum tentu lebih baik dari kita ya. Iya. Iya kan. Kadang-kadang seperti itu yang ada sekarang ini gitu di tengah-tengah masyarakat ya. Nah, selanjutnya biasanya sosial media itu Radit fungsikan seperti apa dalam sehari-hari? Kalau di rumah sih ya kayak mencari PR lah gitu, kayak nyari jawaban Om. Kalau di sekolah kan siapa tahu nanti disuruh gurunya kayak buka Google Classroom gitu. Google jadi kayak, Classroom. Iya, kadang juga dipakai Om untuk kayak nyari di Google gitu kan, sharing. Iya. Oh, apa ya? Pelajaran-pelajaran yang bisa dicari di Google Classroom ya. Tapi itu diperbolehkan ya bagi pelajar menurut guru-guru. Sebagian sih Om, gurunya yang memperbolehkan. Sebagian ya. Yang nggak sebagian kenapa nggak diperbolehkan menurut Radit? Ya mungkin bisa jadi bukan Google yang dibuka, entah kayak main game. Karena banyak juga Om yang gitu. Banyak ya. Bukan termasuk Radit? Bukan. Nanti ya, Radit juga gitu. Enggak? Enggak Om. Nah, selanjutnya media sosial apa aja yang sering Radit gunakan gitu? Kan banyak nih sosial media platform media sosial itu kan ada apa aja kira-kira, Instagram atau apa yang lain? Ya Twitter, Facebook, Twitter juga WA. aktif. Kalau Twitter jarang sih Om. Jarang ya. Terus Instagram, Line, TikTok. Line, TikTok. Oh iya, ada juga lainnya. Tapi jarang orang lain sekarang ya. Iya jarang Om. Tapi masih ada. Masih. Radit ada. Ada. Oh iya. Digunakan tuh apa tuh biasanya kalau Line? Jarang buka sih Om. Tapi biasanya itu kan seperti WhatsApp juga ya? Iya. Atau Messenger ya? Nah, pastinya kan Radit ini kan punya keluarga nih. Masih ada kedua orang tua?
mama udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Mm-mm. Oh, udah lama 2019 Om. sakit. Iya sakit asam lambung. Oh, umur berapa ditinggalkan mama? 11 11 tahun. Radit 10 Om, 10. 10 tahun. Ada adik, ada kakak? Kalau Abang? dari mama dulu tunggal. Oh, tunggal. Mm-mm. Jadi sekarang Radit tinggal sama siapa? Sama ayah. Oh, sama ayah juga. Mm. Di Limau Manis nih. Mm-mm. Terus apa namanya? Dengan seperti itu ada nggak suka dan dukanya ketika kita ditinggalkan seorang mama atau ibu? Ada sih Om. Kira-kira dukanya seperti apa? Kalau dukanya tuh kan kayak memang deket sih dulu kan sama mama, sama ayah tuh nggak terlalu. Jadi kayak Ya, apa-apa itu sama mama. Jadi kok misalkan kayak nggak ada tuh kayak kehilangan kali sih. sangat kehilangan ya Mm-mm. pastinya ya. Terus kalau sukanya apa? Pada saat dulu? Oh kalau dulu sih lebih ke minta dibeliin apa-apa dikasih sih Om. Sama mama ya. Mm-mm. Sekarang nggak dikasih sama ayah? Iya dikasih. Cuman kan kayak untuk kepentingan aja yang penting gitu. Ya, tapi dikasih ya, Mm-mm. asal itu memang penting ya, Mm-mm. apalagi dengan apa ya pendidikan ya. Selanjutnya tentang tadi orang tua ya kan. Apa artinya gini? Dengan seperti itu, apakah itu membuat seorang Radit semakin bersedih berkelanjutan atau menjadi galau, menjadi nggak semangat? Kira-kira seperti apa? Kayak Agar bisa mengedukasi nih kepada kawan-kawan. Pastinya kan bukan hanya Radit aja, mungkin kawan-kawan ada yang seperti Radit ya, tapi tidak semangat atau seperti apa, sehingga Radit hadir di Cakap-Cakap Tamora bisa mengedukasi nih bagi kawan-kawan. Walaupun seperti ini, tapi Radit tuh punya semangat tinggi, berjuang gitu. Kira-kira seperti apa? lebih ke jangan nyerah sih Om. Karena kan Ya. kayak udah ditinggal nih kan. Pasti kan Ya. orang tua kan punya harapan lebih sama kita gitu. Jadi kayak kita tuh harus melangkah lebih maju ke depannya. Ada nggak pesan-pesan orang tua dulu sebelum meninggal? Ada Radit, mana tahu kamu harus sukses, kamu harus ini. Ada Nggak sih? ada. Ada ya. Mama kayak ya udah apa mau adek. Lebih apa ya? Lebih memberikan apa? Membiarkan seorang Radit mandiri ya. Mm-mm. Tapi menurut Radit sendiri dengan perjalanannya sekarang ini, gimana perasaannya? Bahagia kah sekarang ini? Nah, sekarang ini ya bahagia loh Om. Ada Bahagia. bahagianya ada enggaknya. Ada enggaknya ya? Enggaknya kira-kira apa? Ya enggaknya tuh Kita sekarang kan curhat ya kan? enggaknya kan sekarang kayak rumah tuh kan udah rame gitu. Jadi kayak terlalu bising gitu. Kalau bisingnya, apalagi kayak Radit ini lagi masa pertumbuhan nih ya kan? Mm. Gak suka bising? Enggak. Lah jadi nanti kalau misalnya lihat-lihat konser bising tuh, gak suka juga? Musik gak suka? Enggak. Maksudnya suka sih Om musik, cuma enggak Nggak terlalu Nggak, berarti jarang dengar musik setiap hari? jarang. Jarang? Dengar apa jadi? Ya paling cuma kayak scroll TikTok gitu. Oh. Ya denger-denger gitu aja sih Om. Kalau film nggak hobi? Nonton gitu? Oh kalau film hobi. Hobi? Biasanya nonton apa tuh kalau film? Di bioskop gitu pernah? Sering. Sering ya? Sama kawan-kawan ya? Kira-kira yang ditonton tuh film action atau film Doraemon, ya kan, Hello Kitty? Horor Kira-kira sih Om. apa? Horor. Horor? Mm-mm. Misalnya contohnya horor apa? Sujana gitu, Sujana. Iya. Suketi gitu ya. Sujana. Sujana. Ya Sujana itu kan udah zaman dulu. Tapi Tapi kan ada tahu. pemerannya. Oh ada yang baru ya? Mm-mm. Udah nonton? Belum sih ini. Nanti udah bisa nonton tuh. Tapi aslinya Raditya Dinata ini periang atau sedih? Karena mukanya ini muka-muka kasihan. Periang sih Om. Tapi kok mukanya muka-muka sedih gitu. Action. Action ya. Berarti memang apa nih ya, cocoknya ikut peran ya. Peran apa namanya? Peran
Antagonis atau pelawak? Antagonis sih. Antagonis. Tapi mukanya nggak wajah-wajah antagonis, wajah-wajah stand up. Nah, kita lanjut tadi itu kita cerita tentang perjalanan seorang Radit yang ditinggal mamanya, yang sekarang dengan orang tua ayahnya. Tapi itu satu poin, sebuah pembelajaran bagi kita semua, bagi anak-anak muda di luar sana. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, apapun itu yang terjadi pada diri kita bukan berarti kita menyerah. Iya. Tapi bagaimana kita menunjukkan kepada orang tua kita bahwasanya kita besok bisa berhasil. Ya kan? Iya. Itu yang penting poinnya gitu. Jadi kenapa kita pertanyakan tadi? Karena memang poin itu penting. Karena sangat mengedukasi nih buat anak-anak muda. Karena anak-anak muda ini sekarang kan kita bilang labil karena masih usia yang muda gitu kan. Tapi bagi Radit tetap semangat ya. Apapun itu tetap kita jalani ya. Iya. Yang penting happy fun aja ya. Bawa santai. Bawa santai ya, tapi jangan santai-santai kali nanti masuk ke jurang kita ya kan. Nah, kita lanjut. Apakah sosial media sangat mempengaruhi kaum muda saat ini? Sangat sih Om, sangat mempengaruhi. Contohnya seperti apa mempengaruhi ya? Kan Kira-kira. kayak apa tuh ya? Kayak tren-tren gitu sih Om. Kan kayak mempengaruhi kan. Nanti satu yang buat tren nanti ikutan semua. Oh, berarti bisa jadi role model ya bagi apa namanya anak-anak muda ya. Karena memang sosial media itu banyak aja ya di dalamnya ya. Banyak. Baik itu artis ya, kesenian, budaya, musik semuanya ada di situ ya. Tapi kira-kira figur apa yang disukai oleh seorang Radit, misalnya nih ada artis, ada orang musik atau siapalah itu yang menurut Radit itu figurnya itu kayaknya ini kok kayak aku kali loh gitu. Ada nggak kira-kira? Nggak ada sih Om. Nggak ada ya. Tapi yang digemari seorang Radit ada nggak? Tokoh-tokoh lah, mau tokoh nasional, mau tokoh pendidikan, mau artis, mau atlet atau apa gitu di bidang olahraga atau seperti apa gitu. Ada nggak? Atau artis atau siapa? Contoh misalnya kayak Ruben Onsu atau apa? Siapa kira-kira yang bisa menjadikan role model di hidupnya Radit gitu? Kadang-kadang kan kita punya gitu. Nggak ada ya? Om. Berarti jadi Radit, Iya, Radit jadi sendiri diri ya? sendiri. Jadi diri sendiri ya. Asal jangan jadi-jadian ya Radit ya. Nah, bagaimana langkah seorang Radit nih menggunakan apa ya, ataupun menyaring informasi yang Radit dapatkan melalui sosial media? Memfilternya gitu. Karena kan kita tahu di dalam sosial media juga bukan pasti ada positif dan negatifnya. Kira-kira bagaimana Radit memfilter hal-hal itu gitu. Menyaring berita-berita miring atau apapun. Kalau zaman sekarang nih kan Om banyak yang kayak berita-berita hoax gitu kan. Ya. Jadi kayak kita harus nyari itu lebih dalam lagi ceritanya beneran apa enggak gitu. Ya kita cari melalui media apapun gitu. Cari di media apapun gitu ya. Nah, selanjutnya Radit ini kan pelajar kelas berapa tadi? Kelas 10. Kelas 10. Pasti punya pelajaran-pelajaran favorit. Apa pelajaran favoritnya? Yang disukai lah, pelajaran di antara seluruh pelajaran. Matematika sih Om, sama bahasa Inggris. Matematika, bahasa Inggris. Nah, kenapa suka matematika? Berarti suka hitung-hitungan nih. Iya. Bagi-baginya bagus nggak nih? Jangan ngali-kali aja, bagi-baginya kurang ya kan? Kenapa kan matematika itu menjadi favoritnya seorang Raditya Dinata? Karena kan cita-cita kan dokter kan, jadi kalau dokter kan harus cita-cita dokter? Hitung. Dokter apa nih? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Tapi kan ada planning, kira-kira ke depan dokter apa gitu? Tak dokter jiwa, dokter hewan, dokter umum? Belum tahu. Belum tahu ya. Nah, tapi yang jelas cita-cita tuh dokter ya? Dokter. Luar biasa Radit. Nah, bagaimana nih
seorang Radit memanage media sosialnya sehari-hari? Mengatur sosial media yang ada di dalam handphone. Apakah setiap hari menggunakannya atau seperti apa? Ya anak muda zaman sekarang kan Om pastinya setiap hari lah megang HP. Itu kayak tapi harus kita pandai bagi-bagi waktu sih. Harus kayak bantu orang tua. Nanti kayak entah paginya nih bantu orang tua. Siangnya tuh kayak sejam 2 jam tuh kita megang HP gitu. Terus tadi kalau di cerita matematika dan bahasa Inggris kenapa suka bahasa Inggris? Bisa bahasa Inggris? Bisa tapi nggak terlalu sih Om. Iya. Kenapa suka bahasa Inggris? Suka aja. Ya pasti kan ada apanya, ada sebabnya kenapa suka gitu. Apa karena sering nonton apa namanya film-film yang berbahasa Inggris atau apa gitu? Jarang sih Om kalau Jarang, film ya. bahasa Inggris. Tapi kenapa suka bahasa Inggris gitu? Nggak ada sih kayak pengen aja gitu bisa bahasa Inggris. Biasanya kan kalau anak-anak pelajar suka misalnya apa PPKN, ilmu pengetahuan sosial, IPA, pengetahuan alam gitu. Kenapa bahasa Inggris dan matematika? Karena kayaknya bahasa Inggris nih kan kalau misalkan kita mau keluar negeri nih Om, kan bisa kita pakai kan. Karena kan itu bahasa nasional. Bisa menjadi dasar kita ya, kalaupun kita ke depan punya rezeki bisa kerja di negeri orang, kita bisa berbahasa Inggris ya. Karena itu berbahasa universal ya, mendunia tuh ya. Sangat apalah ya, apa namanya, suka lah ya. Sangat suka tuh ya. Nah, selanjutnya, apakah seorang Radit lebih nyaman berteman melalui media sosial atau langsung bertatap muka? Langsung bertatap muka sih Om. Langsung bertatap muka, kenapa? Karena kan kita bisa tahu dia nih orangnya tuh kayak apa gitu. Karakternya seperti apa gitu. Terus? Ya sifatnya seperti apa gitu. Baik atau enggak. Nah, menurut Radit lah. Radit kan tinggal di Tanjung Merawa nih. Bagaimana perkembangan anak-anak Gen Z ya? Anak-anak generasi Z lah ya. Anak-anak media, milenial gitu. Kira-kira yang di Tanjung Merawa ini seperti apa? Apakah penuh dengan kreatif atau seperti apa? Kreativitasnya bagus nggak di Tanjung Merawa nih kira-kira? Menurut Radit nih sebagai pelajar. Ada yang bagus, ada yang enggak sih Om. Ya tapi lebih banyak bagusnya atau enggaknya? Enggaknya sih. Kenapa enggak? Karena kan kayak banyak yang bolos gitu sih Om. Bolos? Kok tahu? Berarti Tahu sering lah. bolos. Enggak. Kenapa tahu bolos? Berarti sering bolos. Kan sering disiarkan. Oh. Tapi pada intinya tugas kita sebagai pelajar apa menurut Radit? Tugas kita sebagai pelajar ya mengikuti pelajarannya. Kita kayak memang beneran ngikuti gitu Om. Menuntut ilmu yang pasti. Tapi yang terjadi seperti apa? Lebih sering belajar nggak? Enggak. Nah makanya mulai ke depan belajar terus. Karena punya cita-cita ya kan. Punya cita-cita yang apa ya, yang luar biasa gitu. Untuk menjadi dokter gitu. Jadi untuk mencapai menjadi dokter ya harus belajar keras. Jadi jangan belajar biasa-biasa. Belajarnya luar biasa ya kan. Karena Radit menjadi harapan ataupun tulang punggung keluarga bisa ke depannya gitu kan. Terus apa cita-cita yang apa ataupun keinginan impian seorang Radit ini ke depannya yang belum tercapai ataupun apa sih keinginannya misalnya banyak itu kan atau misalnya akan apa namanya ke depan kalau misalnya sudah berhasil pengen mau menghajikan orang tua atau apa macam-macam lah tuh. Kira-kira impiannya apa ke depan? Pengen banggain orang tua sih Om. Ya, contoh yang spesifik itu banggakan orang tua itu seperti apa? Apa yang mau dilakukan ke depannya? Kayak dibawa Kalau ada kesempatan. jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Dibawa jalan-jalan setelah meraih semuanya sukses ya. Jadi kalau sukses itu menurut Radit apa? Sukses itu apa? Sukses itu apa sukses? Definisi sukses itu apa? Definisi sukses. Sukses itu apa gitu?
Pastinya sukses itu adalah berhasil ya. Berhasil, dan hari ini tetap berjuang walaupun dengan keterbatasan, tapi Radit punya semangat juang yang tinggi ya. Tapi syukurnya anak tunggal ya. Iya Om. Tapi kayak mana perasaannya jadi anak tunggal? Kesepian kah atau seperti apa? Pastinya kan sendiri aja nih. Ya kalau dulu sendiri sih Om di rumah. Mm-mm. Berdua sih sama mama. Karena kan mama nggak kerja kan dulu, ibu Ya. rumah tangga. Jadi ya sehari-hari berdua di rumah Sama orang sama tua. mama. Kalau sekarang? Sekarang ya kan ayah udah nikah lagi. Iya, Ya rame di rumah. rame ya. Senang? Nggak terlalu. Kenapa nggak terlalu? Masa nggak senang rame di rumah? Harusnya senang lah. Enggak, karena Kenapa? mungkin udah Apa terbiasa Om. Sudah terbiasa? Terbiasa apa? Terbiasa kayak di rumah sepi gitu, diem. Jadi enak gitu dengernya. Tapi bisa rada-rada ke introvert jadinya. Iya. Iya kan? Pasti ngalaminya tuh. Hmm. Seperti introvert ya. Lebih suka sendiri gitu ya. Tapi jangan sering-sering. Nanti bisa hang kita. Nah, kita lanjut ke apa ya? Apa tantangan dari generasi Z ya? Tahu lah ya, Gen Z itu tahu ya dari 15 sampai 25 kalau kita tidak salah. Saat ini kira-kira apa tantangan kalian ini sebagai pelajar ini? Ke depan. Tantangan-tantangan seperti apa yang ada? Kira-kira tantangan Radit lah ke depannya seperti apa? Apa nggak mempunyai tantangan-tantangan yang berat? Ada nggak tantangan-tantangannya? Dalam kehidupan sehari-hari lah. Pasti kan punya tantangan, punya apa namanya, kendala-kendala gitu. Apa yang menjadi kendala seorang Radit dalam perjalanan sehari-hari hidup? Nggak ada sih Om. Nggak ada, kendalanya nggak ada. Nggak ada. Lancar-lancar aja. Ya jalanin aja. Dijalani aja ya. Tengok-tengok jalan di depan, nanti ada jurang. Nah, kita lanjut. Bagaimana pentingnya anak muda dalam apa ya? Dalam proses perubahan ya. Pastinya anak muda ini kita tahu dari dulu bagaimana melakukan sebuah perubahan dan perbaikan lah ya bagi diri sendiri ataupun negeri ini. Kira-kira bagaimana penting? Sepenting apa tuh anak muda dalam proses melakukan perjuangan atau perubahan? Perubahan untuk lebih baik pastinya. Menurut Radit, pentingnya seperti apa? Pentingnya anak muda itu dalam proses perubahan. Pasti kan mau berubah nih, yang tadinya misalnya Radit malas belajar, ini sampelnya ya, contohnya Radit malas belajar ya, tiba-tiba kita harus begini supaya rajin belajar itu karena untuk ini gitu. Kira-kira seperti apa? Penting sih Om memang. Ya karena kita kan kayak punya masa depan gitu Ya. kan. Jadi kita harus memang benar-benar nih, apalagi nih udah SMA kan. Ya, Tinggal satu tahap lagi nih, misalkan kayak mau kuliah kan. Jadi kan harus memang benar-benar kita lakuin, kita jalanin. terus Radit pasti punya teman-teman nih, pasti teman-teman di sekolah ataupun di rumah. Kira-kira banyak nggak yang senang sama Radit nih berteman? Ya nggak tahu sih Om, tergantung orangnya. Ya kok nggak tahu, tapi kan kita punya kawan-kawan. Pasti kan kawan-kawan mungkin pernah bilang, enak nih berteman sama Radit nih. Orangnya apa, enjoy, atau ketawa, humor, gitu, humoris, atau apa gitu. Kira-kira seperti apa? Ada Banyak, kawan-kawan bilang gitu? banyak. Banyak ya? Apakah Radit ini tipe orang yang mendengarkan atau didengarkan? Didengerin sih Om. Didengar ya, lebih suka curhat berarti sama kawan-kawannya ya. Bukan banyak masalah kan? Bukan. Nah, kita lanjut nih. Apa harapan seorang Radit ya? Apa harapan seorang Radit kepada anak-anak pelajar ataupun anak-anak muda milenial Tanjung Merawa ke depannya? Biar bisa mengedukasi nih. Apa harapannya, pesannya atau harapannya? Gitu. Pesan boleh, harapan boleh. Pesannya sih Ya.
kita harus lebih giat belajar lagi sih Om. Giat belajar. Mm-mm. Terus Terus juga jangan sering bully, karena kan bully kan buat sakit hati kan, Mm-mm. buat sakit hati seseorang. Siapa tahu dia punya dendam gitu, kita kan nggak tahu. terus harapan-harapannya seperti apa? Tadi pesan. Harapannya lebih ke Kemana harapannya? Bagi generasi penerus lah ini ya. Seperti kalian ini gitu. Seperti pelajar-pelajar, apa harapannya ke depan? Untuk harapannya Tanjung Rawa. lebih giat sekolah sih Om. Lebih giat sekolah, berkreativitas ya. Agar hal-hal positif selalu selalu dikedepankan ya. Iya. Supaya tidak ada melakukan hal-hal negatif. Seperti apa tadi? Di luar sana, begal. Begal. Terus apa harapan seorang Radit untuk tadi anak-anak muda sekarang untuk Tanjung Rawa lah? Untuk Kecamatan Tanjung Rawa ini apa harapan lah ya? Karena kita tahu kota Tanjung Rawa ini adalah kota kecil tapi sekarang sudah banyak apa aja ada di sini. Kira-kira harapan seperti apa ke depannya buat Tanjung Rawa? Harapannya sih jalannya dibagusin sih Om. Infrastrukturnya yang rusak-rusak dibagusin ya. Dibenerin. Karena kan sekarang keren tuh. banyak lobang kan, lobang-lobang di jalan manapun banyak tuh lobang. Banyak lobang di Limau Manis. Jadi permintaan seorang pelajar Raditya Dinata kepada pemerintah bisalah ataupun stakeholder untuk memperbaiki jalan itu ya. Iya. Supaya Radit lewat tidak berlobang-lobang Lancar ya, gitu Om. ya. Bukan hanya Radit ya, untuk semua masyarakat ya. Nah, Radit tahu malam hari ini kan diundang di Cakap-Cakap Tamora. Yang perlu Radit tahu adalah Cakap-Cakap Tamora kenapa selalu hadir di Tanjung Rawa, karena memang ide-ide yang kreatif dari kami nih, dari tim kreatif, ada Om Dharma, ada Citra Suhada, ada Bang Ridu. Karena memang bagaimana kami mau menaikkan nih atau mengupkan kreativitas ya. Anak-anak muda milenial ya kan, ataupun seluruh masyarakat Tanjung Rawa agar bisa dilihat masyarakat, dikenal masyarakat di sosial media ataupun di channel YouTube Cakap Tamora, agar bisa memberikan sebuah mengedukasi ya, seperti Radit malam hari ini datang gitu. Ya. Pastinya ada hal-hal yang bisa diambil dari seorang Radit. Jadi kira-kira apa harapan, pesan, atau masukan buat kami di Cakap-Cakap Tamora? Semoga sukses sih Om ke depannya. Semoga sukses. Selanjutnya, semoga menjadi platform digital yang selalu bisa mengedukasi anak-anak muda dan masyarakat ya. Ya, terima kasih nih buat Radit yang sudah hadir di Cakap-Cakap Tamora malam hari ini. Semoga apa yang kita cakap-cakapkan malam hari ini memberikan edukasi nih kepada pelajar-pelajar ataupun anak muda dan seluruh masyarakat Tanjung Rawa agar selalu teredukasi dan bermanfaat buat masyarakat apa yang kita cakap-cakapkan malam hari ini. Semoga Radit sukses selalu, sehat selalu ya. Om. Nanti di luar Cakap-Cakap Tamora kita ketemu bisa diskusi-diskusi supaya bisa mengedukasi Radit lagi nih supaya berkembang menjadi anak muda yang luar biasa, anak muda yang kreatif, anak muda yang mempunyai impian dan cita-cita lebih tinggi ke depannya. Ya. Thank you ya. Ya Om. Ya. Terima kasih kawan-kawan Cakap Tamora sudah pantengin terus channel YouTube Cakap Tamora. Kami ucapkan ribuan terima kasih, selalu setia bersama kami. Apa yang kami cakap-cakapkan hari ini bisa memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Tanjung Rawa. Poin penting yang kita cakapkan malam hari ini adalah bagaimana kita menjadi seorang pelajar yang mempunyai kreativitas, mempunyai ide dan gagasan. Paling tidak sebagai pelajar bisa memberikan sesuatu yang terbaik di daerahnya dan negeri ini ke depannya. Maka poin yang pentingnya adalah apapun yang ada di dalam diri kita ya,
Di dalam diri kita ada kekurangan dan kelebihan, kita syukuri. Semoga itu menjadikan kita semakin memacu semangat untuk berjuang demi cita-cita kita ke depannya. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya Darmadi Putra Tosud. Saya Raditya Dinata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.